kekuatan karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Saya tidak akan menerangkan berapa besarnya, saya belum menghitung, tapi semua orang merasakan. Semua orang merasakan itu, ada ranjau dari dalam tentang masalah-masalah besar. Di Polri itu kan banyak ranjau dari dalam. Jadi ini yang harus benar-benar dilihat ya, tidak hanya oleh Kapolri ya karena dia berasal dari internal, tapi juga dari pihak eksternal seperti Kompolnas, kemudian Komisi 3 DPR dan juga Presiden Jokowi. Bahwa tim sus ini kan bekerja ada 2 tim. Satu tim adalah Itsus atau Inspektorat Khusus di bawah pimpinan Bapak Irwasum. Kemudian satu tim lagi adalah tim penyidik. Tim penyidik semuanya pro justia. Tim Itsus ini mendapatkan beberapa keterangan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa duluan. Ya, dari diperiksa duluan dari saksi-saksi tersebut ada indikasi bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan. Tapi dari pernyataan Kapolri dan Kabareskrim yang kemudian menjelaskan peran-peran para tersangka ini sudah jelas sekali gitu bahwa ternyata yang melakukan penembakan tetap adalah Baradae. Ya meskipun itu atas instruksi atau perintah di bawah tekanan Irjen Ferdisambo. Mahfud bocorkan omongan Sambo, saya tembak sendiri sampai mati, parah. Ada pernyataan mengejutkan mantan Kadipropam Polri, Irjen Ferdisambo, ke Kompolnas dan para jenderal Polri usai peristiwa berdarah di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan 8 Juli 2022 lalu. Saat masih menjabat, Kadipropam Ferdisambo diketahui mengundang sejumlah jenderal polisi, termasuk Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, untuk datang ke kantornya. Tujuannya mau mengutarakan terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdisambo membuat skenario sendiri seolah-olah adanya pelecehan terhadap istrinya, Putri Candrawati, yang diduga dilakukan oleh Brigadir J hingga berujung aksi tembak-menembak. Cerita ini disampaikan oleh Ferdi untuk membuat rekan seprofesinya empati dan kasihan dengan apa yang dialaminya. Namun skenario palsu Ferdisambo akhirnya terbongkar. Tak ada peristiwa tembak-menembak, yang ada malah pembunuhan berencana. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan jika ucapan Ferdisambo akan menembak sendiri Brigadir J jika dia berada di lokasi ini disampaikan kepada Kompolnas dan beberapa jenderal saat skenarionya belum terbongkar. Begini pernyataan lengkap Mahfud MD soal skenario Ferdisambo. Ada skenario drama melankolis. Jadi memang pada hari Senin sebelum peristiwa diumumkan, Pak Sambo memanggil beberapa orang termasuk dari Kompolnas, satu dipanggil. Lalu nangis Pak Sambo. Aduh, saya ini dizalimi. Istri saya dilecehkan, terus nangis tidak menjelaskan hal lain sehingga menciptakan kondisi seolah-olah orang percaya. Lalu memanggil orang-orang lain lagi, ada 5 orang, dan menangis dengan cara yang sama sehingga orang menjadi percaya. Saya sudah cek ke setiap orang yang dipanggil, ia kalimatnya sama, cuma nangis mondar-mandir di meja. Saya dizalimi, saya dizalimi. Dia bilang kalau ada saya di situ, saya tembak sendiri sampai mati parah. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan dan menempatkan 2 tersangka baru atas kematian Brigadir J. Tersangka tersebut ialah Irjen Pol Ferdisambo dan KM selaku sopir dan istri Ferdisambo. Dalam pengumuman penetapan tersangka tersebut terlihat 10 jenderal menemani Kapolri saat melakukan konferensi pers di Gedung Rupatama, Mabes Polri hari Selasa 9 Agustus 2022. Komarudin ngaku punya bukti perselingkuhan Ferdisambo. Brigjen Andirian Jajadi jangan banyak ngoceh. Pengacara Brigadir J Komarudin Simanjuntak mendapat peringatan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi. Itu lantaran Komarudin cukup sering berbicara di media terkait kasus Ferdisambo, bahkan dugaan terkait perselingkuhan. Andirian pun meminta Komarudin Simanjuntak jangan terlalu bicara banyak di media dengan membuat pernyataan-pernyataan yang masih belum ada terbukti kebenarannya. Andirian pun menantang Komarudin untuk memberikan bukti pembunuhan Brigadir Yosua dan tidak hanya berkoar-koar. Jenderal Bintang 1 ini dengan tegas memperingatkan Komarudin untuk tidak banyak ngoceh di media
di media mengenai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak mengatakan bahwa semua orang yang ada di lokasi kejadian tewasnya Brigadir Yosua harus dijadikan tersangka. Menurut Komarudin, semua bisa dibuktikan melalui pemeriksaan apakah orang di tempat kejadian perkara terlibat dalam peristiwa tersebut atau tidak. Bahkan keterlibatan tersebut, kata Komarudin, bisa dikategorikan menjadi dua, yakni aktif melakukan atau membiarkan peristiwa terjadi. Komarudin Simanjuntak juga pernah mengaku dirinya memiliki bukti soal perselingkuhan Irjen Verdi Sambo. Komarudin Simanjuntak kemudian membocorkan bahwa tudingan hubungan terlarang dengan si cantik yang menyebabkan Brigadir J tewas bukan hanya omong kosong. Bahkan ketika keluarga Brigadir J memberikan keterangan, Brigjen yang datang ke Jambi tersebut terus-menerus mengincar HP yang berisi rekaman tersebut. Komarudin Simanjuntak juga melayangkan protes kepada polisi yang meminta keterangan di Jambi karena tidak dimasukkan ke dalam berita acara interview. Ia pun menegaskan keterangan yang telah diberikan oleh kliennya harus dituliskan ke dalam BAI terlebih dahulu. Komarudin Simanjuntak menegaskan bahwa barang bukti yang ada di handphone tersebut sangat dahsyat, sehingga tidak bisa asal diberikan kepada polisi. Ungkap operasi sebar dana Verdi Sambo memuluskan skenario, IPW ada informasi DPR juga dapat. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendapatkan bocoran informasi soal dugaan mantan Kadipropam Polri. Irjen Verdi Sambo mengucurkan uang dengan sejumlah banyak kepada sejumlah pihak guna memuluskan skenario palsu yang dibuatnya mengenai kematian Brigadir J. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sempat disodorkan 2 amplop tebal diduga berisi uang. Namun ditegaskan, upaya penyogokan itu ditolak LPSK. Selain ke LPSK, IPW juga mendapat informasi dugaan dana yang mengalir ke DPR. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan. Adanya bagi-bagi uang oleh Verdi Sambo disebut IPW harus menjadi catatan penting bagi tim khusus Polri, khususnya melakukan pendalaman terhadap 31 polisi melanggar etik karena diduga terlibat dalam skenario palsu Verdi Sambo, terlebih pada pengakuan Baradae. Tersangka kasus ini dijanjikan uang 1 miliar rupiah. Verdi Sambo sogok LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Saros sebelumnya mengungkap upaya Verdi Sambo menyogok lembaganya. Dia mengatakan upaya tersebut bukan lagi dugaan, namun benar terjadi. Peristiwa itu terjadi di kantor Propam Polri, tempat kerja Verdi Sambo saat menjabat Kadif Propam Polri pada Rabu 13 Juli 2022, 5 hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. LPSK bertemu Verdi Sambo untuk melakukan koordinasi kasus kematian Brigadir J. Pada saat itu, seseorang yang merupakan anggota Verdi Sambo menyodorkan uang di dalam 2 amplop berukuran tebal ke salah satu staf LPSK. Hasto memastikan bahwa 2 amplop yang diduga berisi uang tersebut langsung ditolak dan dikembalikan. Dia juga mengaku tidak mengetahui secara jumlah uang tersebut. Dijelaskan setelah kejadian itu, pada Kamis 14 Juli 2022, Putri istri Verdi Sambo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dan melakukan pertemuan pada Sabtu 16 Juli 2022. Saat itu LPSK gagal menggali keterangan karena kondisinya yang tidak stabil.